Di sini Abah itu akan menjelaskan tentang Habib Alwi yang dari Yaman. Mari kita simak ceramahnya. Habib Alwi itu sangat jahat menurut Abah itu. Mari kita dengarkan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Semoga malam hari ini sahabat senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Abah ingin membahas tentang ada sebuah hadis dari baginda Nabi, adalah yang beliau pernah bersabda bahwa orang Yaman itu harus dikembalikan ke negaranya. Itu tentu saja adalah baginda Nabi berkata adalah di Madinah, ya. Jadi maksudnya adalah orang Yaman yang ada di Madinah dan di Mekah. Tentu baginda Nabi adalah bersabda demikian, adalah pasti ada hal yang beliau pahami yang barangkali kita tidak pahami. Kemudian juga sahabat Bung Karno, ya, pernah akan memulangkan orang Yaman, ya. Tapi kemudian atas jasa tokoh-tokoh dari NU, maka rencana Bung Karno untuk memulangkan orang Yaman itu adalah tidak jadi, ya. Pada malam hari ini juga Abah akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh pengarsa Gus Dur, ya, bahwa Gus Dur adalah orang tokoh PBNU dan pernah menjadi ketua umum PBNU, ya, luar biasa di dalam perjuangannya, adalah pernah menyampaikan bahwa tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia adalah kalau ingin aman, kata beliau, adalah tangkaplah Habib Rizik itu semua, ya. Nah, beberapa hari ini barangkali juga sekarang masih banyak video yang beredar baik di YouTube maupun di Instagram adalah tentang sebuah rencana yang sangat licik dari Habib Rizik, ya, yang mana pada saat itu adalah pertemuannya ada di Madinah, ya. Kalau kita lihat yang hadir saat itu adalah kelihatannya adalah sedang membahas tentang khilafah, ya. Karena kita dengar ada nama Bahtiar Nasir disebutkan, di situ ada Khotot disebutkan, ya, yang mana beliau berkata, ya, berbicara tentang ada 4 golongan manusia, adalah golongan fundamentalis, ya, kemudian ada golongan modernis, ya, ada liberalis, ada tradisionalis, yang mana Habib Rizik memberikan instruksi, ya, dalam pertemuan. Videonya banyak beredar dan sekarang pun masih beredar, ya, bahwa mereka ingin menguasai golongan fundamentalis dan tradisional, ya, dan mereka itu pernah lakukan dalam pertemuan 212, ya, sahabat. Nah, yang saya ngeri daripada apa yang dirancang oleh Habib Rizik ini, ya, semoga pada malam hari ini kita akan membahas tentang Habib Rizik, tentang Habib Usman bin Yahya, tentang Vandenberg, ya, tentang Snokor Gronje, ya, tentang fitnah-fitnah Ba'alwi yang luar biasa, ya, untuk bangsa ini, ya. Barangkali ada kaitannya dengan hadis baginda Nabi tadi, pulangkanlah orang Yaman ke negaranya, ya. Barangkali mungkin ada budaya yang banyak yang tidak cocok dari orang Yaman ini kalau berada dimanapun mereka berada, ya. Apa yang dikatakan oleh Habib Rizik kepada kaum fundamentalis, ya, kaum fundamentalis adalah orang-orang asli pribumi yang tradisional, ya, dan mereka berkata pada saat Habib Rizik memberikan briefing di Madinah, ya, kata dia gunakan HP adalah sebagai senjata, ya, dan dia instruksikan buatlah fitnah-fitnah yang keji kepada siapapun yang tidak sejalan dengan mereka. Kemudian kalau ada kebaikan dari mereka, ya, dari kaum fundamentalis, jangan diberitakan. Tapi kalau ada keburukan dari mereka, buat berita yang besar dan viralkan, dan terus dibuat fitnah, ya,
lewat WA, lewat Instagram, ya tadi semua. Ini sebuah akal yang sangat, kalau menurut saya adalah Kang Rizik ini sangat bahaya tadi semua ya tadi. Kemudian beliau katakan lagi kalau ada gelar, apakah gelar kesarjanaan, gelar masyarakat dari orang-orang yang berseberangan dengan dia, jangan disebutkan gelarnya biar nampak di masyarakat adalah orang-orang bodoh ya. Kemudian Habib Rizik juga berkata jangan berikan ruang adalah kepada mereka di media mainstream ya. Dan dia juga berkata bahwa dia sudah dia juga berkata bahwa dalam video yang lain dia mendukung ISIS ya saat itu dan ingin mendirikan khilafah. Itulah kenapa barangkali dengan UAS sejalan ya, karena UAS juga adalah pernah mendeklar bahwa satu-satunya jalan untuk keselamatan negara ini adalah khilafah. Inilah orang-orang yang tidak punya nasionalisme, yang tidak mengerti sejarah Nusantara ya. Bahwa bagaimana mau berdiri khilafah di negara ini, yang mana negara ini merdeka adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke adalah dari pahlawan-pahlawan Indonesia, dari berbagai suku, dari bahasa, kemudian juga dari berbagai agama. Itulah kenapa saya pernah live bahwa sesungguhnya kehebatan bangsa Indonesia adalah kita punya moto Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan inilah salah satu kesaktian kita yang membuat negara kita tetap berdiri, sementara negara Jazirah Arab kemudian tercabik-cabik adalah menjadi beberapa negara-negara kecil. Kemudian juga Eropa tercabik-cabik menjadi negara-negara kecil, kemudian juga Soviet terpecah menjadi negara-negara kecil, kemudian akhirnya juga Amerika menjadi negara serikat. Tapi Indonesia malah sebaliknya adalah menjadi satu kekuatan dari Sabang sampai Merauke adalah dengan 350 suku ya, bayangkan bahasa ya. Di negara lain hanya di Afghanistan contohnya adalah mereka hanya memiliki 3 suku pun sudah perang saudara. Di Yaman sampai hari ini hanya beberapa suku adalah perang saudara. Inilah dahsyatnya Indonesia yang saya bilang tadi ya. Kemudian juga jauhkan, kata Habib Rizik, adalah tokoh-tokoh fundamentalis itu adalah dari masyarakat ya. Kalau bisa dirangkul ya, kalau bisa rangkul, kalau tidak pukul, tadi semua ya. Dan pilihlah tokoh-tokoh itu, kemudian kata dia adalah kalau bisa dipeluk ya, kalau enggak adalah kembali dipukul, kata dia tadi semua ya. Nah, sementara Habib Rizik melihat kaum modernis adalah sedikit lebih aman, karena dia bilang kalau orang modern itu mau kayak apapun, orang mau bikin khilafah, kalaupun kayak apapun mereka dengan FPI-nya mengacak-ngacak, orang modern ya tidak terlalu peduli ini semua. Maka oleh karena itulah instruksi Habib Rizik adalah bagaimana dengan FPI-nya, dengan HTI saat itu adalah didukung oleh ulama-ulama yang pro khilafah ya, kayak UAS ya. Yang mereka ada mungkin termasuk siapalah ya, yang inilah saya khawatir kalau orang-orang kuliah di luar negeri ini tidak paham dengan Nusantara ya sahabat ya. Nah ini yang harus dipahami. Kemudian yang terjadi adalah mereka membentuk cyber muslim ya, sampai ada 2 juta yang tokohnya waktu itu ditangkap adalah Habib yang bergerak Al-Habsyi ya, yang bermarkas di Tebet. Itulah kelompok-kelompok yang menggunakan HP membuat fitnah-fitnah tadi sesuai dengan instruksi adalah Habib Rizik dari semua ya. Nah inilah maka juga sahabat, termasuk kasus Kerawang kemarin, 1 hari sebelum kasus penyerangan di Kerawang, Habib Rizik adalah berpidato ya. Yang mana di dalam pidatonya itu selalu ya, sebagaimana dulu Habib Utsman bin Yahya menuduh Al-Irsyad ya, adalah kalau menuduh itu adalah Khawarij, adalah PKI, adalah Wahabi ya. Jadi modelnya hampir sama, metodologinya adalah selalu hampir sama ya. Maka saya mengajak kepada semuanya, juga termasuk kepada kaum Ba'alwi juga, coba pelajari sejarah juga supaya kalian tahu siapa diri kalian itu ya. Maka saya juga mengajak kepada bangsa ini, pada siapapun kita dimanapun, marilah kita bangkitkan di bulan Agustus ini, setelah 2 hari yang lalu kita melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia, bahwa kita ternyata belum selesai penjajahan di Indonesia ini adalah penjajahan dari kalangan Ba'alwi ya, dari semua ya, yang sebetulnya adalah perpanjangan dari penjajahan adalah kaum Belanda, yang mana pada saat
Indonesia merdeka, orang Belanda itu dikembalikan oleh Bung Karno, yang hampir saja waktu itu pun adalah orang Yaman dikembalikan, ya. Dan mereka selalu berkata tentang apapun kepada siapapun, termasuk Habib Rizik kemarin, hati-hati ada PKI tadi semua. Hati-hati ada PKI. Jadi selalu maka dia berkata asah badik, asah golok, asah parang, dan siapkan senjata kalian di rumah dan tunggulah perintah untuk jihad. Ini adalah sebetulnya kalau ini sudah ancaman, ya. Seharusnya kepada Kapolri, kepada pemerintah, jangan biarkan. Dan inilah juga yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, maka tidak ada jalan lain, tangkap orang ini satu ini. Karena inilah biang daripada segala biang erok kerusakan, kerusuhan di Indonesia tadi semua, ya. Dan yang selalu dikatakan adalah menuduh PKI, padahal kita sudah lihat dalam sejarah kelam bangsa Indonesia, PKI yang pernah terjadi tahun 1963-66 adalah semua yang jadi PKI itu Ba'alwi, ya, tadi semua. Habib Sukardi di Jawa Timur adalah Habib Muso di Jawa Tengah, Habib Aidit di Jawa Barat, dan Habib Barokpah di Kalimantan. Jadi sesungguhnya yang berteriak PKI itu adalah kebanyakan PKI tadi semua. Menuduh tokoh-tokoh NU adalah sebagai PKI. Siapapun yang melawan dia, karena memang strategi Habib Utsman bin Yahya sama. Jadi kelihatannya memang Ba'alwi ini sudah punya metodologi, ya, sudah punya strategi, yang sudah punya rancangan. Yang mana rancangan itu sebetulnya sudah ada dibicarakan dengan Soekarno dan Vandenberg. Ini yang harus dipahami, ya, sahabatnya. Kemudian mari kita sedikit, ya sahabat, jadi kita harus mulai belajar sejarah sekarang, ya. Kalau kemarin saya bicara sedikit tentang nasab, hari ini saya akan bicara tentang sejarah, ya. Karena sejarah ini adalah kebanggaan bangsa, karena dua hal yang saya bilang tadi yang dirampok oleh Ba'alwi ini adalah, yang pertama adalah mereka adalah menjajah, adalah secara menganggap mereka adalah bangsa kelas 1, kemudian menjajah secara agama, tadi semua membuat doktrin-doktrin palsu. Tapi yang paling menyedihkan, tadi semua saya mengajak, ayo bangsa Indonesia, sadarlah, bangkitlah. Kita merdekakan diri kita dari siapapun, dari penjajahan bangsa manapun, ya. Barangkali inilah kenapa baginda Nabi pernah menyampaikan, kembalikan orang Yaman itu ke negaranya, ya. Nah ini baginda Nabi, kita paham, beliau ini adalah seorang Rasul, tentu berkata sesuatu itu punya dasar, jadi semua, ya. Nah mari kita lihat siapa Ba'alwi ini adalah. Jadi mereka adalah merupakan kelompok orang, ya, adalah imigran, adalah dari Yaman, ya, yang dibiayai adalah hidup eksklusif ada di Indonesia, dibiayai oleh Belanda, ya, ditempatkan di tempat-tempat yang waktu itu adalah subur, ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Kemudian tugas mereka adalah mendekati para kiai. Jadi jangan aneh kalau hari ini para kiai, ya, ompong giginya, kayak Surya Rois PBNU juga sudah mulai ompong tadi semua, ya. Karena tadi adalah memang bayangkan Habib Utsman bin Yahya ini mampu menundukkan Soekarno, Vandenberg tadi semua. Ini memang mereka adalah licik luar biasa. Nah, ini harus dipahami oleh kita bangsa Indonesia. Karena kalau kalian tidak paham sejarah, maka kalian tidak akan mencintai negara ini. Kalau kalian tidak paham sejarah, maka kalian juga tidak akan mencintai pahlawan kalian. Kalau kita tidak mencintai pahlawan kita akan tidak mengerti bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini. Karena pikirkan adalah untuk anak cucu kita ke depan. Tadi semua, ya. Kemudian yang harus dipahami adalah kita dengan tokoh yang luar biasa tentang Utsman bin Yahya ini, ya, yang dianggap adalah yang sangat begitu banyak berperan, dan dia menjadi Mufti Batavia, ya. Nanti kita akan ceritakan. Maka atas usaha Soekarno, ya, setelah melakukan penelitian, maka Soekarno adalah seorang Belanda, ya, yang kemudian dia sudah masuk Islam, ya. Setelah itu dia melakukan penelitian, dan dia mendapatkan penelitian dari Vandenberg, ya. Vandenberg ini seorang peneliti. Dia paham betul tentang budaya orang Indonesia dan muslim Indonesia. Maka setelah penelitian Vandenberg itu adalah mereka mengambil kesimpulan adalah bahwa tiada jalan lain adalah bagaimana menggunakan saat itu, ya, tokoh sentral yaitu namanya Utsman bin Yahya untuk membuat sebuah fatwa. Dan situlah yang kita kenal, ya,
Jangan kitab adalah Manhajul Istiqomah ya, bahkan saya pun punya kitabnya ya. Nanti kita akan baca ya, kitab Manhajul Istiqomah. Jadi ya, sebetulnya Habib Utsman ini lahirnya di Pekojan, jadi semua. Dia sudah lahir di Indonesia, Habib Utsman ini. Tetapi inilah kembali bahwa kenapa dia berpihak pada Belanda, bahkan dia luar biasa mati-matian membela Belanda. Kemudian bahkan pada saat Belanda pun sudah pergi dari sini, walaupun sempat Ba'alwi ini adalah kelimpungan, maka dia bersandar pada Jepang ya. Bahkan Habib Utsman bin Yahya ini sampai untuk menghormat matahari pun mau. Kan inilah tadi, dengan gulden yang sedikit, orang ini dia siap rela melakukan apapun untuk Belanda tadi semua ya. Maka oleh karena itu pahami ya, dalam kitab Manhajul Istiqomah adalah Fiddini wal Salamah ini adalah dijelaskan. Yang mana di dalam kitab itu adalah nanti terutama adalah di halaman 21 ya sampai 24 di kitab itu, saya tadi barusan baca ya sebelum maghrib ya. Dijelaskan tentang 22 fatwa ya yang dicetuskan oleh Habib Utsman bin Yahya, yang mana dalam fatwa itu adalah bahwa perjuangan orang pribumi untuk memerdekakan dirinya adalah gurur. Maka para pejuang saat itu adalah dianggap penjahat oleh Habib Utsman bin Yahya tadi semua ya. Maka dianggap sebagai perjuangan mereka adalah tipu daya setan, jihad orang-orang adalah yang salah, adalah bid'ah yang yang dolalah tadi semua, karena melawan pemerintahan yang resmi Hindia Belanda ya. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya orang-orang yang berjuang untuk negaranya itu adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah ingin memerdekakan, bukankah diperintahkan tadi semua ya. Kemudian yang kedua juga Habib Utsman bin Yahya adalah menyalahkan penganut thariqah ya, Sajiliyah, adalah Qadiriyah saat itu, Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah ya, Khalidiyah, dan semua thariqat itu dianggap adalah juga gurur oleh Habib Utsman. Thariqat itu adalah dianggap sebagai sesat. Tadi itulah kenapa Belanda saat itu pernah membekukan seolah-olah thariqat dianggap sebagai aliran sesat, yang satu-satunya thariqat yang boleh hanya thariqat Alawiyah. Itulah yang dipegang oleh Habib Utsman bin Yahya. Inilah kong kali kong kerjasama antara Belanda dan feudalisme yang saat itu adalah dari Habib Utsman bin Yahya. Dan luar biasa, Habib Utsman bin Yahya ini sahabat didukung oleh Belanda dengan segala apapun yang keinginannya adalah diikuti ya. Nah kemudian ini yang sangat sedih kepada kita adalah penganut thariqah. Maka alhamdulillah sekarang thariqat sudah mulai bangkit kembali, karena sejak lama bahwa fitnah-fitnah kepada tokoh-tokoh thariqat Indonesia adalah luar biasa yang dicetuskan oleh Habib Utsman bin Yahya. Selain dianggap gurur, maka perbuatan mursyid-mursyid thariqat itu adalah sesat. Perbuatan mursyid-mursyid yang berjuang untuk tanah airnya adalah dianggap jihad, yang adalah merupakan yang gurur. Jihad adalah daripada perbuatan orang-orang yang terkutuk tadi semua ya, termasuk adalah perlawanan Pangeran Penogoro, kemudian Imam Bonjol, Teguh Umar, Pangeran Hasanuddin, Patimura, Sultan Agung. Ini dianggap oleh perjuangan mereka oleh Habib Utsman itu adalah dianggap gurur. Mereka dianggap penjahat, mereka dianggap ekstremis, mereka dianggap teroris tadi semua ya. Kemudian nah itulah saat itu, karena kedekatan Senok Horgronya dengan Habib Utsman, setelah munculnya, nah inilah sebetulnya kitab inilah. Maka kalau Anda ingin beli bisa beli di Shopee ya. Kitabnya adalah yang terkenal adalah Manhajul Istiqomah Fiddini wal Salamah, adalah yang kitabnya berwarna merah tadi semua, dan Anda baca nanti di halaman 21 sampai 24 ya. Di situ dijelaskan tentang fatwa adalah Habib Utsman bin Yahya adalah yang menyebutkan bahwa perjuangan para pahlawan yang kita sebut sekarang pahlawan itu oleh Habib Utsman dianggap penjahat waktu itu tadi semua ya. Jadi banyaknya pejuang Indonesia dari kalangan ulama ya yang menjadikan Habib Utsman dengan kitab itu ya, maka terjadilah pengharaman daripada jihad. Jihad adalah dianggap sebagai perbuatan yang haram karena dianggap sebagai melawan pemerintahan yang sah. Inilah sahabat, inilah juga
Rumail Abbas pernah menceritakan masalah ini. Tidak salah katanya Habib Utsman bin Yahya, karena dia memang saat itu negara yang ada adalah Hindia Belanda. Iya, Hindia Belanda datang ke sini kan menjajah tadi semua. Jadi kalau menurut saya Rumail Abbas kurang cerdas memahaminya. Dan Rumail Abbas membenarkan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya. Tetap ya, pada saat saya pergi ke Belanda ya, di Belanda itu orang kayak Westerling itu dianggap pahlawan. Di Penogoro itulah penjahat. Jadi kalau istilah penjahat dan pahlawan tergantung kita berdiri di mana tadi semua. Pahlawan bagi bangsa Indonesia adalah penjahat bagi Hindia Belanda dan sebaliknya ya tadi semua. Maka kalau menurut saya ada pembelaan Gus Rumail ini adalah sangat ngaco tadi semua ya. Nah inilah yang karena tadi jadi dianggap bahwa fatwa Utsman bin Yahya ini dianggap fatwa yang benar karena dianggap bahwa dia adalah seolah-olah adalah karyawan, seolah-olah pekerja daripada kerajaan Hindia Belanda saat itu ya. Dan di kitab itu juga diceritakan tentang rukun jihad tadi semua. Jadi kalau menurut Habib Utsman bahwa rukun jihad yang dijelaskan di situ bahwa kenapa Habib Utsman menganggap bahwa perjuangan daripada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Sultan Agung adalah sebagai dianggap burur, bahkan mereka dianggap ekstremis, adalah penjahat. Karena kata dia tidak masuk di dalam rukun jihad tadi semua ya. Nah, inilah salah pandang. Berarti kalau begitu Habib Utsman bin Yahya itu memandang dirinya sebagai orang Belanda. Ya jelas. Kalau Habib Utsman memandang dirinya sebagai adalah antek Belanda, maka tentu adalah Pangeran Diponegoro adalah penjahat tadi semua. Tapi maaf, kami saat ini, kalaupun saya ada saat itu bersama dengan Pangeran Diponegoro, justru Habib Utsman bin Yahya lah penjahat tadi semua. Jadi penjahat dan pahlawan tergantung kita berada di pihak mana. Kalau Habib Utsman menganggap Pangeran Diponegoro adalah penjahat, berarti kami dari bangsa Indonesia akan memandang Habib Utsman lah yang penjahat tadi semua ya. Nah akibat tadi ya sahabat ya, nah itulah Snokor menggunakan fatwa Habib Utsman ini ada dua kejadian luar biasa. Di antaranya adalah geger Cilegon ya, 1888. Ribuan petani yang mati. Ratusan ulama dibunuh, dikejar-kejar kayak tikus got mereka itu semua. Itu adalah dilakukan oleh Belanda atas instruksi Snokor karena dari fatwa dari kitab Manhajul Istiqomah ini dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi seolah-olah kitab Manhajul Istiqomah ini adalah merupakan fatwa untuk menghabisi ulama saat itu ya. Kemudian juga terjadi adalah di Bekasi, di Tambun. Adalah tahun 1869 dengan geger Tambun ya, juga kasus yang sama terjadi pembunuhan para ulama dari semua. Itu juga terjadi karena instruksi dari fatwa yang ditulis dalam kitab Manhajul Istiqomahnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Maka supaya tidak fitnah sahabat ya, beli kitabnya. Jadi semua nanti buka halaman 21 sampai 24. Dijelaskan begitu rinci di situ bagaimana jahatnya Habib Utsman bin Yahya dari semua ya. Dan ternyata kalau saya lihat dari apa yang saya bacakan tadi tentang video Habib Rizik, strateginya memiliki kesamaan. Mereka itu selalu memfitnah Hawari, memfitnah PKI kepada siapapun. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi para pahlawan yang berjuang dari Sabang sampai Merauke dianggap penjahat adalah mencoreng Islam, kata Habib Utsman bin Yahya saat itu tadi semua ya. Tegas sekali beliau ini tadi semua ya. Bayangkan adalah pahlawan-pahlawan yang agung, ulama-ulama, mursyid thariqah, karena Pangeran Diponegoro adalah mursyid dari thariqat Qadiriyah. Imam Bonjol adalah mursyid dari thariqat Sajiliyah, tetapi thariqatnya pun adalah oleh Habib Utsman bin Yahya dianggap burur, adalah thariqat yang sesat. Karena thariqat yang benar kata Habib Utsman ada hanya satu, ya adalah thariqat Alawiyah. Dari semua ini sejalan dengan Habib Lutfi bin Yahya. Pada saat bulan Ramadan kemarin dia berkata, sebarkan thariqat Alawiyah tadi semua. Maka kalau menurut saya jabatan Habib Lutfi di Jatman ini harus diselesaikan tadi semua. Karena dia penunjukan dia sebagai mursyid sedunia seolah-olah adalah juga oleh kelompok-kelompoknya. Maka inilah bahayanya. Bayangkan orang-orang yang dulunya justru menolak thariqat. Sebetulnya kalau menurut saya keberadaan Habib Lutfi di Jatman hanya justru untuk memberengus thariqat-thariqat lain yang selain thariqat Alawiyah. Buktinya pada saat dia berpidato, dia berkata hanya thariqat Alawiyah. Dan dia instruksikan, sebarkan thariqat Alawiyah dari semua. Ini adalah, maka
Maka saya bilang tadi buat sahabat semua, hati-hati dengan Habib-Habib Yaman ini. Jadi jangan lagi lah, sudah sekarang kita kan sudah tahu lah bahwa mereka sudah dibatalkan nasabnya. Tetapi sekarang lebih penting kita pikirkan adalah nasionalisme kita, karena keberadaan mereka dengan adanya FPI, dengan adanya Habib Rizik ini justru kita capek, lelah bangsa ini. Tadi semua ya, berapa besar anggaran dari pemerintahan kepada polisi maupun tentara hanya gara-gara gerombolan-gerombolan yang tidak bertanggung jawab, yang justru adalah tidak memberikan ketenangan, kedamaian buat bangsa ini. Tadi semua ya. Kemudian apa namanya? Nah, akibat daripada fatwa itu juga akhirnya Belanda membuat Legiun Mangkunegaran, ya, sebuah pasukan yang sangat elit dibikin oleh Belanda, ya. Untuk apa mereka? Memburu pejuang perang Padri di Sumatera Barat. Adalah memburu pejuang-pejuang adalah jihad yang ada di Aceh. Tadi semua. Memburu adalah para ulama-ulama. Sampai ke liang tikus pun mereka buru dan mereka bunuh. Ini adalah dilakukan oleh Legiun Mangkunegaran, adalah pasukan yang khusus dibuat untuk menghabisi para ulama. Tapi ini adalah akibat instruksi daripada Senok Horgronyo kepada Belanda dari fatwa yang dibuat oleh Habib Utsman bin Yahya. Jahat sekali kan, itu semua ya. Dan kalau Bapak nanti lihat, cari nanti. Banyak sekarang beredar di YouTube tentang video Habib Rizik dalam pertemuan di Madinah. Itu hampir mirip tadi semua ya. Bagaimana mereka dilarang memberitakan kebaikan orang. Kan ini berseberangan dengan hadis ya. Kebaikan itu harus disampaikan. Dan dia menyatakan kalau orang punya kesalahan, kemudian walaupun kecil, viralkan, gedekan. Ini kejahatan yang luar biasa dari semua ya. Kemudian kita juga ngerti tentang banyaknya bukti hubungan antara Utsman dengan Abdul Ghaffar atau Senok Horgronyo. Jadi Senok Horgronyo ini adalah, nanti saya akan khusus cerita tentang Senok Horgronyo kapan-kapan. Dia pernah nikah di Bandung 2 kali dia. Pernah nikah dengan orang Garut, sampai dia punya anak berapa orang. Nah, inilah kita harus kenal dengan sejarah bangsa kita. Karena tadi jangan sampai kayak Miftahul Ahyar bicara tentang mereka, tentang ini, tapi nggak ngerti sejarah. Inilah yang disayangkan dari seorang orang tua kita, dari Suriah, PBNU tadi semua ya. Jadi yang ini ya, jadi orang Arab yang di Nusantara bukan hanya saja dari Hadramaut saat itu, ada dari Maghribi, ada dari banyak negara-negara Arab. Tapi mereka yang menjadi tokoh adalah Wali Songo, adalah mereka berjuang memang untuk agama, walaupun juga mereka melakukan perdagangan. Tetapi orang Yaman ini adalah, walaupun mereka juga ada 4 kelompok nanti, tapi sesungguhnya adalah apa yang dikatakan oleh Kang Opik ya, di topik Assegaf itu tadi, Asekop tadi. Dia berkata bahwa kami datang ke Indonesia untuk mencetak ulama. Ulama mana? Ulama kalian bunuh dulu tadi semua. Justru adalah tadi bagaimana kalian mencetak ulama, ilmunya aja nggak ada tadi semua. Adalah sebuah kebohongan yang luar biasa tadi semua ya. Nah, kemudian dari kelompok itu mereka dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada kelompok Dzurriyyah Rasul. Itulah yang akhirnya nanti adalah menjadi Robito Alawiyah tadi semua. Yang kedua lagi adalah orang Yaman juga, tetapi kelompok mereka adalah bukan berkaitan dengan Dzurriyyah Rasul, adalah orang Yaman yang disebut dengan mereka adalah dengan Al-Irsyad tadi semua. Ini kayak Anies Baswedan itu Al-Irsyad. Kemudian maka yang satu kelompok lagi menjadi Wahabi ya tadi semua, yang satu lagi menjadi kelompok Ba'alwi tadi semua. Di situ ada Reja Basalama, ada Basalama itu ada, termasuk juga sahabat saya Kang Jawas tadi semua. Kang Jawas juga itu adalah termasuk Al-Irsyad tadi semua ya. Ya memang dua-duanya melelahkan. Yang satu adalah ribut urusan Amalia, yang satu maka inilah sahabat yang harus dipahami di Indonesia ini. Dan tinggal kita harus tahu siapa dalang di belakang mereka itu dari semua. Tapi walaupun begitu Al-Irsyad masih mendingan ya. Kita nanti akan tahu tentang Al-Irsyad, bagaimana perseteruan Al-Irsyad dengan Robito Alawiyah dari semua. Anies Baswedan kemarin waktu nyalonkan gubernur itu Al-Irsyad didukung oleh Ba'alwi dari semua. Tapi sebenarnya mereka itu nggak pernah damai di semua ya. Nah inilah ya. Nah, kemudian karena mengaku Dzurriyyah ya, kalau Ba'alwi ini mendapatkan tempat yang
yang luar biasa di Indonesia. Apalagi mereka pada saat mendekati ulama dan ulama tahu bahwa mereka itu adalah duriat. Wah, tadi semua. Itulah memang strategi Belanda yang luar biasa. Mendatangkan mereka dengan nama duriat Rasul itu dampaknya luar biasa. Dan itu dilakukan ya setelah Belanda tahun 1825-1830 kehilangan kepercayaan daripada kiai-kiai pribumi tadi semua. Nah itulah kenapa mereka menggunakan tokoh-tokoh Yaman dengan atas nama Duriat Rasul untuk kembali menguasai bangsa Indonesia ya tadi ya. Kemudian di dalam kitab Manhajul Istiqomah ini ya, dalam kitab Manhajul Istiqomah ini juga dijelaskan ada 22 praktek bid'ah ya yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam ya. Yang satu diantaranya bid'ahnya adalah melawan pemerintah Hindia Belanda. Haram hukumnya pribumi melawan Hindia Belanda. Bayangkan coba, Habib Utsman melawan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya, membela dirinya, memerdekakan dirinya. Bahkan sebaliknya, Pangeran Diponegoro dianggapnya penjahat. Perjuangan Pangeran Diponegoro, perjuangan Teguh Umar, perjuangan Hasanuddin, perjuangan Sultan Agung dianggap burur. Bahkan torikot mereka pun dianggap burur karena hanya memandang bahwanya torikot Alawiyah lah yang benar ya. Jadi kitab Manhajul Istiqomah adalah bukti kejahatan Ba'alwi tadi semua ya. Dan aneh sekarang kitabnya masih beredar di mana-mana tadi semua. Padahal kalau Anda buka saja halaman 21 sampai halaman 24, di situ fatwa dijelaskan oleh Habib Utsman bin Yahya tentang haramnya ya. Makanya tadi ada 22 praktek bid'ah yang di antara satunya adalah haram melawan pemerintahan Hindia Belanda ya. Nah, karena jasanya itulah kemudian tahun 1898 Habib Utsman bin Yahya diangkat tuh. Kata Belanda, "Hei man, kau berjasa sekarang. Kau telah berhasil dengan geger Cilegon, dengan geger Tambun. Ribuan ulama yang dibunuh. Coba bayangkan." Jadi kalau seandainya Habib Utsman bin Yahya itu adalah kata Habib Rizik adalah sama perannya kayak dengan Hasyim Asy'ari, masa Hasyim Asy'ari dibui dia mendapatkan penghargaan berupa salib berkepala singa. Itulah logo di bendera Belanda dari semua ya. Itulah ya tahun 1998 Habib Utsman dengan jasanya menjadi mufti Batavia dengan gaji 100 gulden. 100 gulden itu besar saat itu ya. Setelah itu adalah Utsman diminta buat doa khusus. Luar biasa Kang Utsman ini, bin Yahya ini. Luar biasa. Tercantum doanya tadi semua. Kemudian beliau di Masjid Pakojan 2 September 1898 ya, ba'da salat Jumat, Habib Utsman berdoa dengan khusyuk mendoakan, semoga Ratu Helwina panjang umur, semoga penjajahan di sini semakin lama. Coba. Bangsat enggak itu tadi semua ya. Makanya itulah tadi semua kalian harus kenal dengan sejarah. Kalau kalian tidak kenal sejarah, maka kalian akan tetap jadi bangsa-bangsa adalah yang lemah tadi semua ya. Kemudian saat itu pun adalah banyak mulai ragu sebetulnya kepada Habib Utsman bin Yahya. Apakah benar dia duriat? Apakah dia pantas seorang duriat mengaku duriat kemudian mengatakan haram melawan penjajah? Sementara yang menjajah itu adalah Belanda, orang kafir. Itu banyak pertanyaan saat itu dari para kiai. Ya, ragu dengan Habib Utsman sebagai seorang duriat. Jadi saat itu pun sudah mulai sebetulnya. Mulai kecawas keciwis bahasanya. Masa katanya, dia katanya duriat. Tapi kok dia seolah mengharamkan untuk melawan orang kafir? Bukankah Al-Quran? Bukankah Rasulullah pun berperang? Ya, nah ini. Inilah ya. Jadi keraguan yang sudah ada ya, apakah benar dia itu katanya seorang cucu Nabi adalah, tapi kok dia kelakuannya masa lebih membela bangsa Belanda padahal dia dilahirkan di Indonesia. Seharusnya kalau dia dilahirkan di Indonesia, kalau dia cinta Indonesia, harusnya dia ikut bersama ulama itu untuk melawan penjajah Belanda saat itu ya. Nah, di antara muridnya juga sama yang disebutkan kemarin punya jasa besar adalah untuk kemerdekaan Habib Ali Kuitang. Ya, dia adalah muridnya. Ya, Habib Ali Kuitang juga begitu dekat dengan Belanda karena gurunya dekat dengan Belanda. Habib Ali Kuitang pun sama antek Belanda, itu semua ya.
Makanya yang Bapak pahami lah ya, tentang pelajari tentang yang makam-makam yang ada di Batavia itu semua ya. Hanya mereka yang boleh dimakamkan di sana dari semua atas surat apa namanya dari POC saat itu ya. Yang Jakarta saat itu masih bernama Batavia. Jadi kurang lebih sahabat, maka inilah saya mengatakan terima kasih alhamdulillah kepada Allah. Ada seorang manusia yang atas dibukakan, dicerahkan oleh Allah, yaitu Kiai Madudin Usman. Kalau bukan awalnya dari beliau ini, tidak ada orang yang akan membuka masalah ini. Apakah masalah nasab, termasuk juga masalah bagaimana mereka merebut setelah menjajah pada zaman Belanda, tapi sekarang pun mereka ingin menunjukkan kukunya bahwa seolah mereka lah yang berjasa untuk bangsa ini. Maka makam-makam digantikan, makam pahlawan digantikan. Tetapi sekarang dulu menganggap penjahat kepada Pangeran Penogoro, Habib Usman. Dulu menganggap penjahat kepada Pangeran apa namanya Imam Bonjol. Tapi sekarang seolah-olah Imam Bonjol adalah Ba'alwi. Nah ini kan, ini adalah kepimplanan yang tidak jelas dari mereka. Sekarang adalah Pangeran Penogoro adalah Ba'alwi, Imam Bonjol adalah Ba'alwi. Yang menulis menggambar kedua Pancasila adalah Ba'alwi. Yang menulis lagu syukur dan lagu Indonesia Raya adalah Ba'alwi. Dan lain sebagainya, sahabat. Tadi semua. Coba, wahai bangsaku. Di bulan Agustus ini, ayo kita merdekakan tadi semua. Ya, bukan berarti kita harus berperang. Ajaklah mereka untuk kembali. Kalau ingin menjadi bangsa Indonesia, ayolah menjadi bangsa Indonesia yang benar tadi semua. Jadi saya mengerti sekarang kenapa baginda Nabi menyuruh pulangkan orang-orang Yaman itu. Barangkali baginda Nabi sudah melihat gurur tadi semua ya, dengan karakter dari watak mereka tadi semua ya. Dan hari ini kita menyaksikan bangsa pribumi mencium kaki Bahar bin Smith, mencium kaki Habib Lutfi bin Yahya. Coba kembali adalah kita masih menyembah-nyembah berhala, adalah mentuhankan manusia. Yang inilah yang tidak benar, yang harus diluruskan. Nah, kita sedikit membahas tentang Al-Irsyad karena bersamaan dengan Robito Alawiyah ini adalah ada Al-Irsyad ya. Perlawanan kepada Habib Usman itu datang dari tokoh Al-Irsyad, yaitu adalah Syekh Ahmad Sukarti namanya. Syekh Ahmad Sukarti ini adalah aslinya orang Sudan tadi semua. Tapi dia melihat gelagat yang gak beres dengan Habib Usman bin Yahya ini. Bayangkan, Syekh Sukarti ini orang berilmu tadi semua. Dia pernah belajar di Mesir dan di Mekah. Dia merasa gak srek gitu kan tadi. Dia juga sama pendatang, tapi gak edan kayak Habib Usman bin Yahya gitu kan tadi semua. Maka dia melakukan perlawanan kepada Robito Alawi, kepada Habib Usman bin Yahya saat itu, kepada Ba'alwi. Diantaranya adalah larangan Sukarti kepada kelompoknya untuk mencium pada mereka tangan orang-orang yang mengaku dzurriyyat Nabi. Karena Sukarti juga udah mulai ragu dengan Ba'alwi ini tadi semua. Jadi orang Irsyad juga udah ragu. Jadi padahal sama-sama, ada yang dari Yaman, ada yang dari Sudan, ada yang dari Maghribi, tadi semua ya, terutama adalah mereka sudah. Dan instruksian oleh Syekh Sukarti, kata dia, jangan lagi cium tangan mereka, gitu kan tadi. Kemudian yang kedua adalah larangan panggilan Habib. Tuh, jadi larangan panggilan Habib itu oleh Al-Irsyad saat itu sudah dilarang. Bahkan kata dia, nggak ada bedanya panggilan Habib dengan menir kepada Belanda, atau monsieur kepada waktu itu adalah tentara Prancis. Jadi nggak ada bedanya katanya, panggilan Habib itu sebetulnya menir tadi semua. Maka dulu kalau kita lihat nonton film Belanda, Gontertopset, menir, semua kan tadi. Ya. Ini sebetulnya panggilan Habib itu nggak ada beda, menir, gitu kan tadi semua. Tadi. Kemudian apa namanya yang ketiga adalah kritikan ada Sukarti adalah tentang pelarangan menikah. Inilah yang kemudian apa namanya Syekh Ahmad Sukarti ini juga tidak setuju bahwa Ba'alwi saat itu membuat larangan. Tidak boleh Syarifah itu menikah dengan siapapun, kecuali dengan Syed atau dengan Habib yang ada di golongan mereka itu. Dan itu ditentang oleh Syekh Ahmad Sukarti tadi semua ya. Jadi inilah Ba'alwi mulai membenci kepada Al-Irsyad saat itu. Habib Usman mulai benci kepada kepada Syekh Ahmad Sukarti ini. Kemudian yang akhirnya dari kebencian ini hubungan mereka semakin memanas. Tahun 1913 Syekh Ahmad Sukarti membuat fatwa Solo ya. Mereka membuat fatwa di Solo yang dia kata membolehkan pernikahan Sayyid dan non Sayyid. Itulah
dan saya setuju dengan beliau tadi semua. Maka sampai kemarin saya katakan, kalau seandainya saya bilang tadi, saya keluar dari umat Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad melarang, kalau iya, ini apalagi palsu tadi semua. Karena saya yakin baginda Nabi tidak akan melakukan itu. Karena tidak ada hal yang demikian dalam agama. Kufu dalam agama, kafa'ah dalam agama itu bukan demikian. Karena itu sudah rasis menganggap dia adalah feodal, bahwa dia adalah orang kelas 1, orang pribumi ini adalah Irlander, sama dengan pandangan orang Belanda tadi semua ya. Jadi fatwa Solo itu berawal dari seorang sarifah saat itu. Jadi fatwa Solo itu sebetulnya datang dari seorang sarifah yang ingin menikah tetapi tidak diizinkan oleh keluarganya. Dia berhubungan dengan orang Cina saat itu yang beragama Muslim tadi semua. Dengan dia sudah tinggal serumah tadi semua. Maka itulah saya Soekarti berkata, ya kalau seandainya demikian, wahai kelompok Ba'alwi, kelompok Utsman bin Yahya, kalau kalian tidak menghendaki Syarifah ini kawin dengan orang lokal itu, maka kata dia, bantulah dia, pisahkan mereka. Tapi ternyata memang, kalau Habib ini kalau diminta bantuan sih nggak ada tadi semua. Kalau minta sumbangan kenceng tadi semua. Padahal dia sendiri yang ngotot tidak boleh kawin Syarifah dengan yang lain. Tapi giliran ada seorang Syarifah yang lanjut jatuh cinta kepada orang, mereka bahasanya ahwal. Orang ahwal, enak aja loh tadi semua. Tadi gedek saya kadang-kadang dengar bahasa ahwal itu tadi semua, karena itu sudah menghina Allah dan menghina Rasulullah tadi semua ya. Nah, ini yang dia dan ternyata Ba'alwi ini tidak menolong Syarifah itu, sehingga akhirnya daripada jinah ya, Syekh Ahmad Soekarti akhirnya menikahkan Syarifah itu ya. Jadi dinikahkan oleh Syekh Ahmad Soekarti ya. Jadi ini sekelumit tentang siapa Syekh Ahmad Soekarti ini. Sayangnya Syekh Ahmad Soekarti ini adalah kerja di Ba'alwi tadi semua. Maka mereka adalah menjadi kepala sekolah dari salah satu jamiah, disebut Jamiat Al Khairat. Nah, kan sekarang banyak kan Al Khairat tadi semua. Itu adalah memang ciptaan dari dulu sejak sudah dibentuk zaman Belanda, Al Khairat tadi semua ya. Kemudian akhirnya Soekarti membuat Al Irsyad. Inilah awal pendirian Al Irsyad, karena setelah tidak bisa diikuti lagi Utsman bin Yahya ini dengan fatwa-fatwanya yang aneh, makanya Syekh Soekarti membuat Al Irsyad. Tapi pada saat peresmian digerebek, digeruduk, inilah gaya Habib Rizik tadi semua. Kayak kemarin di Kerawang. Nah tadi, ulah mereka itu begitu. Jadi kalau mereka sendiri ingin bahwa apa yang dilakukannya tidak boleh diganggu. Tapi pada saat orang lain ingin sama. Ingat, undang-undang Indonesia membelahkan kita berserikat, berkumpul. Tadi, kalian pun jutaan adalah kumpul di Monas. Tidak diganggu oleh kita. Nah inilah juga sama. Kelakuan Utsman bin Yahya pun saat itulah menggeruduk. Tadi yang Syekh Ahmad Soekarti. Yang pada saat peresmian sama kayak kemarin di Kerawang, pada saat PWI ingin meresmikan digeruduk oleh orang-orang FPI jadi semua ya. Inilah kebiasaan memang yang sudah terbentuk sejak zaman Belanda tadi semua. Jadi kemudian Robito Alawiyah 1928 adalah berdiri saat itu. Setelah berdiri ya awalnya adalah ormas untuk mengumpulkan Ba'alwi. Jadi yang tadinya orang-orang Arab ini datang Indonesia ini berbagai negara, ada Sudan, ada ada Maghribi, ada ini, tapi sekarang ternyata tahun 28 ya dibentuklah Robito Alawiyah 1928 dengan tujuannya adalah ormas adalah para Ba'alwi dari semua ya. Yang tadinya adalah mungkin semacam ormas biasa, yang kemudian itulah akhirnya menjadikan pembuat nasab. Nah inilah yang dipertanyakan oleh nakobah internasional. Kalau seandainya Habib di Indonesia ini adalah duriat, siapa yang mengangkat mereka sebagai duriat? Karena untuk menjadi duriat yang benar, saya pernah mendapatkan penjelasan dari Sayyid Zulfikar, minimal ada 7 nakobah di dunia yang harus mengesahkan mereka, ada cap yang khusus ya tadi semua. Tidak bisa oleh RA. RA itu apa? Dulunya juga ormas tadi semua. Maka inilah sebetulnya dari awal pun Robito Alawiyah ini sudah sebetulnya sudah keluar daripada tujuannya. Bahkan kebelakangan ke sini malah topik Assegaf tadi semua menjual
gelar Habib ini dengan lihat di Tempo Kompas ya. Jadi saya nggak fitnah, ini semua udah dibahas di Tempo tadi semua. Ada harga murah tadi. Kalau seandainya nama Habibnya itu yang kurang laku, ada 5 juta, 10 juta gitu. Kalau udah asegap 200 juta gitu kan tadi. Jadi yang mana aja kira-kira dawirnya bisa paling gede, nah di situ harganya beda tadi semua. Inilah ya sahabat, coba sadarlah wahai bangsa Indonesia. Kalau kalian pun mukibin benar-benar cinta mereka, kalau satu saat nanti barangkali mereka mau hijrah ke Yaman, ya kalian ngikutlah tadi semua. Tadi kalau saya sih setuju lah, tadi ngikut sajalah tadi semua. Daripada di sini juga merepotkan tadi semua. Sama edannya tadi semua. Kenapa saya repot amat sih gitu kan tadi ya. Ini harus dipahami ya tadi semua. Jadi dan ini yang tadinya adalah dengan berdirinya RAI ini, hubungan mereka kaum Ba'alwi adalah makin erat. Mereka selalu bersama tadi semua ya. Dan Al-Irsyad pun memiliki kelompok sendiri dari semua. Makanya sekarang peninggalannya ada Al-Irsyad tuh kayak Anies Baswedan, Al-Irsyad semua. Topik Basalamah, Riza Basalamah. Itu Basalamah itu adalah merupakan orang termasuk juga Jawas, Abdul Qadir ya. Itu ada dan banyak tokoh-tokoh lain ya yang merupakan Al-Irsyad. Nah, Rabithah Alawiyah selalu menjelekkan Al-Irsyad dan menuduh Al-Irsyad itu sebagai PKI tadi semua ya. Ini memang cara mereka. Kayak kemarin Habib Rizik. Sehari sebelum kejadian penyerangan itu saya tidak menuduh Habib Rizik, saya tidak nyuruh ente gitu kan tadi. Cuma kan masalahnya setelah ente pidato, besoknya ada penggerudukan tadi semua. Sampai mobil Sohib Ana itu tadi Suriah NU Cikarang itu sampai hancur itu mobil Fortuner tadi semua. Ya tadi semua dan kemudian 2 orang Banser yang terluka tadi semua. Ini karena pidato ente mengatakan siapkan badik, siapkan golok, siapkan parang, asah dan lain sebagainya. Ini beda Jik. Ini Indonesia loh. Beda, bukan barbar kayak di negeri ente gitu kan tadi semua. Maka kalau ingin barbar pergi ke Yaman sana tadi semua atau pergi ke mana lah tadi semua ya. Jadi jangan samakan Indonesia. Ini adalah negeri yang teduh. Allah sudah berikan adalah bukan lagi tempat padang pasir, bukan. Tadi semua. Inilah mungkin barangkali baginda Nabi juga. Barangkali Madinah dan Mekah juga padang pasir. Tapi Nabi pun sudah berkata, pulangkan orang Yaman itu ke negerinya. Nah inilah barangkali. Nah apalagi dengan Indonesia, dengan orang Indonesia dari awal pun sudah penuh dengan kelembutan. Tadi orangnya, pemaaf, pecinta, tadi semua. Termasuk begitu, saya pun sampai hari ini, demi Allah saya masih mencintai kalian. Ya, karena di dalam prinsip kita adalah selalu bagaimana kita adalah menyayangi orang dengan sebenarnya. Dan yang ideal adalah marilah kita bersatu tadi semua. Maka adakanlah pertemuan, kemudian sudah ya mulai sekarang ada lagi pengakuan duriat. Kemudian kita sama-sama membangun bangsa ini. Kalau kalian ini yang jadi jangan merasa adalah warga kelas 1 dengan teriak, ini negeri kami pemilik kalian, kami tuan kalian, kampret loh. Tadi semua. Dari mana negeri ini punya kalian? Kalian jelas-jelas pendatang dan melakukan perusakan di sini. Coba kalau ditanya, apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab di sini? Apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith, oleh Taufik Asegaf di Indonesia? Kalau Nabi bertanya, khairun nas anfa'um linnas, apa yang kalian lakukan di sini selain bikin keributan tadi semua? Ya, dikit-dikit pedang, dikit-dikit perang. Apa? Ini negara apa kita ini? Kita ini bukan padang pasir, boy. Tadi semua. Kita ini negara yang beradab tadi semua. Ya. Maka pahami ya tadi semua. Kemudian juga dikatakan bahwa selalu kalian itu PKI. Tapi sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya yang PKI siapa? Tadi semua ya. Tadi ya ini pahami ya. Jadi inilah ya Kiai saya kembali kita berterima kasih ya, semoga Allah mempanjangkan usianya pada Kiai Madudin. Kalau tidak ada peran Kiai Madudin, barangkali hari ini tidak ada yang mempelajari nasab. Barangkali hari ini tidak ada yang mempelajari sejarah. Maka sahabat, kepada anak-anak kita semua, suruhlah mereka belajar tentang ilmu sejarah dari semua ya. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Anhar Gonggong. Kalau generasi muda sudah melupakan sejarah, dia tidak mengerti sejarah bangsanya sendiri, maka bangsa itu akan hilang, akan lenyap tadi semua. Oleh karena itu, maka dan inilah juga yang terjadi ya inilah pada Haul Gresik tempo hari
seharusnya tokoh besar ya, orang tua kami Romo Kiai Miftahul Ahyar berpidato di Romo di haul itu berkata, menuduh Kiai Imad adalah Khawarij, menuduh Kiai Imad adalah Wahabi. Dan ini dilontarkan kata-kata ini adalah oleh Rois PBNU dari semua. Sangat disayangkan. Kita dalam budaya NU itu adalah dengan budaya tawasud, tawajuh, adalah tasamuh dari semua. Bahwa NU itu selalu adalah khairul umur ausatuha dari semua. Kita adalah umatan yang di tengah-tengah dari semua. Kenapa? Romo terlalu atas, gitu kan dari semua. Dan padahal ada dua kaidah di dalam kita. Kenapa enggak tasawur dulu? Kan bukankah adalah Kiai Imaduddin adalah merupakan pejabat dari NU. Beliau adalah di Banten ya tadi. Jadi, seharusnya kalau melihat ada seseorang dari anak kita yang membuat sebuah penelitian, sebelum menyalahkan, itulah kenapa kaidah kita belajar. Kalau kita orang pesantren, kita ada kaidah tasawur dulu dari semua. Menolak atau menerima, baca dulu. Dan saya yakin sampai hari ini Romo Miftahul Ahyar itu belum pernah membaca tesisnya Kiai Imad. Saya yakin dari semua. Tapi sudah terlalu ke depan ingin membela Ba'alwi. Inilah kalau menurut saya saat itu. Kalau seandainya Romo tidak berpidato seperti itu, menuduh Kiai Imad adalah Wahabi, Khawarij, dan lain sebagainya, saya rasa masalah ini barangkali tidak akan meluas semacam ini. Maka saya dalam hati saya mohon, kalau ini semuanya adalah seolah-olah apinya dicetuskan oleh Romo sendiri, maka saya berharap Romo adalah bertanggung jawab. Saya mohon adalah ya Romo Kiai Miftahul Ahyar segeralah memanggil Kiai Imaduddin. Barangkali dari semua, toh nggak ada salahnya. Kita buka kitabnya dari semua. Kalau perlu undang dua-duanya, karena Islam itu adalah selalu saya inginkan adalah menyatukan. Itu ya, bukankah kita NU dulu yang mempertahankan Yaman ada di sini? Bukankah Bung Karno ingin mengusir mereka pergi ke Yaman? Tapi kitalah orang NU yang mempertahankannya. Karena sudah terlanjur. Barangkali termasuk Romo Miftah juga saya dengar punya menantu Habib. Itu kan tadi. Ini tadi semua. Kadang-kadang kita ini memang jadi subjektif pada saat sesuatu ini tadi. Tapi ini saya perlu tabayun dulu. Saya baru dapat masukan katanya Romo itu punya menantu Habib. Itu kan tadi semua ya. Nah inilah ya sahabat, kita memang manusia, jangankan Romo Miftah. Kemudian dulu pernah terjadi di Madinah waktu baginda Nabi menjadikan asbabul wurud turunnya hadis adalah bahwa hadis al insanu mahluk khata wa nisyan ya dari semua, bahwa manusia itu tidak sempurna, tempat salah. Baginda Nabi pun pernah salah, dan saya yakin saya wajar kalau Romo adalah pernah salah. Tapi kalau kita pernah salah, maka juga lebih baik kalau begitu adalah Romo adalah sebagai orang tua kami yang paling tua adalah di PBNU adalah segeralah memanggil Kiai Imaduddin Utsman dan juga atau minimal banyaklah dari kalangan kita termasuk Kiai Ihya ya, Nur Ihya kalau menurut saya adalah ulama-ulama yang sangat cerdas. Boleh ditanya Kiai Nur Ihya juga, atau saya tahu katanya Kiai Nur Ihya pernah cerita bahwa pondok pesantrennya dekat dengan Romo Miftahul Ahyar. Undang Kiai Nur Ihya, tanya sebelum menolak atau menerima daripada apa yang. Dan ini kan sekarang rembetannya udah mulai ke sejarah Romo. Kalau seandainya kita sekarang nih, saya sedih sebetulnya. Saya pun harusnya sering banyak berkata tentang Romo, padahal sesungguhnya saya sangat mencintai Romo dari semua. Saya banyak hal yang saya belajar dari Romo. Tetapi inilah masalah ini. Maka kata saya, karena saya meyakini ya bahwa ini adalah awalnya dari perkataan Romo sendiri yang menuduh Kiai Imad adalah tanpa tedeng aling-aling adalah menyatakan ini adalah perbuatan Wahabi dan Khawarij dari semua ya. Pada saat haul di Gresik ya tadi ya. Semoga saya berharap banget kepada Romo ya supaya kasus ini selesai bangsa ini. Dan kita pun tidak berharap Yaman harus diusir dan lain sebagainya. Tinggal ada tahu diri lah dari kalangan Ba'alwi. Udah nggak usah malu kalau memang. Makanya tadi kata saya, dari live tadi saya semalam, kalau kalian memang duriat, ayo buktikan duriat itu. Apa susahnya gitu kan tadi. Buktikan dengan kitab, kemudian adalah dengan tes DNA. Karena kitab itu baru sampai kepada adalah kalau ibaratkan ru'yatul hilal kepada hisab dari semua. Karena kitab-kitab yang sejaman itulah kitab namanya juga. Tetapi yang harus karena bab nasab ini adalah bab aini,
maka tidak lagi adalah dengan ru'yatul hilalnya dengan tes DNA. Karena tes DNA adalah silakan pilih lembaga yang independen. Dan juga yang dikatakan oleh Gus Baha, nanti kalau tes DNA nanti diakalin. Ini belum apa-apa udah suudon dari semua. Jadi harusnya kalau begitu silakan tes DNA yang dipimpin oleh Kiai Miftahul Ahyar dan biarkan lepaskan daripada kelompok Kiai Imad, silakan lakukan oleh kelompok yang independen barangkali yang dipimpin oleh Kiai Miftahul Ahyar supaya adil tadi semua ya. Jadi harusnya kalau menurut saya adalah Romo juga berpihak juga. Ya, tadi saya setuju dengan Romo sebagai orang tua. Kesana iya, kesini iya, tapi kemudian satukan. Karena Islam itu adalah Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dan satukanlah dari semua. Karena Islam selalu adalah yang diinginkan oleh Allah itu adalah membawa kita dalam ummatan wahidah, adalah berjamaah. Makan harus berjamaah. Kita sholat pun diperintahkan berjamaah. Segala perkara berjamaah itu adalah baik. Maka pada saat ini juga kita, semoga kasus nasab ini bukan untuk memecahkan. Kalaupun kita terus membahas tentang keaiban-keaiban Ba'alwi, itulah fakta sejarah. Bahkan maaf yang tadi saya bacakan adalah dari kitab Manhajul Istiqomah, ditulis oleh Ba'alwi sendiri. Adalah silakan juga buat Ba'alwi, saya yakin punya di rumahnya masing-masing kitab Manhajul Istiqomah itu, buka halaman 21 dan halaman 24. Di situ ada 22 gurur yang diantaranya adalah haram. Adalah Habib Utsman bin Yahya mengharamkan jihad kepada para ulama saat itu, sehingga menjadikan latar belakang akhirnya Belanda membuat sebuah pasukan legiun Mangkunegaran yang akhirnya menjadikan ulama-ulama seperti tikus God yang dicari ke gang-gang kemana-mana, dibunuh oleh Belanda. Itu adalah karena fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Tapi ya sudah, ini sebuah hak perjuangan sejarah yang pengorbanan yang luar biasa. Tetapi kalau ingin masih bersatu, karena tidak ada kata maaf itu tidak boleh, ada sabar tidak boleh ada habisnya, bahwa kita harus senantiasa bersabar di semua. Dan kita pun saya mengharapkan kepada yang mendukung Kiai Imad, kita pun harus bisa memaafkan mereka dari kalangan Ba'alwi itu semua ya. Kalau tidak demikian kita tidak akan pernah ketemu kata sepakat dari semua ya. Tinggal nanti dari Ba'alwi sendiri sesuaikan budaya Indonesia. Jadi jangan samakan budaya sini, budaya Afrika, budaya Timur Tengah, beda dari semua karena pola hidupnya. Kita mengertilah kenapa orang-orang Timur Tengah itu, terutama adalah orang Yahudi itu, selalu berbangga-bangga dengan nasab, karena mereka memang selalu berkelompok. Karena mereka hidupnya jauh-jauhan, kelompok suku sini di sini, kelompok suku ini di situ. Itulah kenapa terjadi perang kelompok dari dahulu. Ini kita kalau lihat baca dalam sejarah, memang budaya kalian itu senangnya perang. Budaya kalian itu senangnya adalah tadi berbangga dengan kelompok sendiri. Tapi Indonesia beda, Bung. Indonesia itu adalah 350 suku yang ada dengan sekian ratus bahasa, tapi disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Maka saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun berada, jangan anggap remeh tentang pengakuan sejarah ini. Karena ini adalah bagian story yang sangat penting untuk kita pertahankan sebagai kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jayalah bangsaku, jayalah Indonesia, bersatulah rakyat Indonesia, pertahankan kemerdekaan, banggalah kita sebagai bangsa Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Abbas itu. Di sini dia ingin kita untuk mengusir penjajah Yaman itu atau ulama Yaman. Tetap dukung channelnya agar terus berkembang. Terima kasih.